Hello guys, kali ini kita akan sama-sama belajar tips membeli VGA bekas. Jangan mudah tergiur harga murah. Kartu grafik atau perangkat VGA berfungsi sebagai pengolah grafik yang akan diteruskan menjadi tampilan visual dalam sistem komputasi. Dalam komputer berjenis PC, komponen ini memiliki banyak model, banyak bentuk, banyak jenis, banyak merek, dan berbagai macam harga yang tak jarang mereka akan membeli komponen ini malah menjadi bingung karena ada begitu banyak produknya di pasaran. Nah, faktanya banyak juga pemilik PC yang doyan berburu VGA bekas atau second. Selain harganya lebih murah, VGA bekas bisa saja memiliki durabilitas yang tak kalah dengan produk baru. Namun, untuk membelinya kita harus hati-hati, karena salah-salah kita juga cukup rugi mendapatkan VGA artefak, bahkan no display. Lantas, gimana sih cara dan tips membeli VGA bekas tanpa rugi? Penasaran? Well, kalau butuh VGA bekas pakai, simak dulu video ini sampai tuntas. Yang pertama, prioritaskan seller terpercaya. Di internet tidak sedikit orang yang memang punya profesi sebagai seller online yang sering menjual hardware bekas. Nah, jika Anda ingin aman, Anda bisa mencoba membeli VGA yang diinginkan melalui seller tipe seperti ini. Dengan catatan, seller tersebut memang sudah memiliki reputasi bagus. Biasanya mudah ditemukan di grup-grup komputer besar atau kita membeli dari orang yang kita kenal. Yang kedua, ambil VGA di harga rata-rata. Memang harga VGA bekas itu tergantung dari seller yang menjualnya. Namun di sini saya akan lebih menyarankan untuk membeli VGA di harga rata-rata. Kenapa? Takutnya kalau terlalu murah, VGA tersebut sudah tidak normal. Tentunya ini hanya catatan untuk sekedar Anda jaga-jaga. Belum tentu harga murah berarti tidak normal, tapi kita harus menjadi berhati-hati dan membaca deskripsinya dengan jelas. Apakah ada kekurangannya yang membuat harga tersebut menjadi sangat murah? Yang ketiga, perhatikan usia dari produk yang ditawarkan. Usia dari produk kartu grafis yang bakal dibeli wajib dijadikan pertimbangan yang utama. Menurut laporan CG Director, sebuah VGA atau kartu grafis biasanya memiliki usia sekitar 5-8 tahun dengan pemakaian normal. Beberapa produk bahkan bisa digunakan selama 10 tahun lebih. Nah, berangkat dari patokan ini, kamu bisa memperkirakan berapa lama kamu bakal menggunakan sebuah VGA second. Yang keempat, cari yang masih menyisakan garansi. Umumnya, VGA baru yang bermerek bagus mendapatkan masa garansi cukup lama, yaitu 2 hingga 3 tahun. Nah, ketika kita memutuskan membeli VGA bekas, coba cari produk yang masih menyisakan garansi, meski hanya beberapa bulan. Produk kartu grafik yang berada dalam rentang waktu garansi biasanya masih cukup layak untuk digunakan secara penuh. Lalu, bagaimana jika VGA bekas yang akan dibeli sudah tidak bergaransi resmi? Di sini tentu kamu bisa meminta garansi personal yang biasanya hanya berkisar beberapa hari atau beberapa minggu. Sedapat mungkin belilah produk bekas dari orang atau toko yang betul-betul kamu percaya kredibilitasnya. Yang kelima, bedakan VGA bekas pemakaian gaming dengan mining. Kartu grafis yang pernah dipakai mining biasanya tidak dijadikan opsi dalam pembelian. Pasalnya, mining sendiri merupakan proses pemecahan teka-teki matematis yang melibatkan sistem kompleks komputisasi untuk mendulang keuntungan ganda. Sayangnya, proses ini justru akan melibatkan kinerja hardware komputer secara intens dan tanpa henti. Guys, akan tetapi kini kegiatan mining di seluruh dunia sudah mengalami penurunan. Menurut laman Artesnia, turunnya tren mining dunia ini malah menjadi solusi bagus bagi calon pembeli VGA. Loh, hal tersebut tak lepas dari jatuhnya harga VGA, baik baru maupun bekas. Di sinilah kamu wajib jeli untuk melihat dan memilih. Pilihlah kartu-kartu grafis bekas gaming, bukan bekas mining. Yang keenam,
Perhatikan kondisi fisiknya. Biasanya kartu grafik yang masih bagus bisa dilihat dari tampilan fisiknya. Ya, salah satu faktor penting untuk memilih VGA second adalah kondisi fisiknya atau tampak luarnya dari produk tersebut. Jangan ambil VGA yang sudah mengalami kerusakan fisik, seperti retak, pecah, ada bekas lelehan, bekas hangus, dan konektor yang cacat atau tercuil. Kondisi fisik secara tidak langsung untuk menggambarkan bagaimana pemilik VGA telah memperlakukan barang miliknya. Umumnya pemilik yang peduli akan selalu rutin merawat dan membersihkan komponen PC secara berkala. Kerusakan fisik dan kondisi VGA yang kotor akan mempengaruhi kinerjanya secara masif. Tak menutup kemungkinan barang tersebut malah tidak bisa digunakan sama sekali. Yang ketujuh, hati-hati dengan VGA palsu. Ada banyak kasus saat membeli barang palsu atau fake VGA. Umumnya VGA abal-abal macam ini dibungkus layaknya VGA original, kelas atas. Tapi perangkat dalamnya memakai komponen usang milik kartu grafik lama. Salah satu ciri VGA ini adalah harganya murah tak masuk akal. Selain itu, penjual biasanya tidak mau melakukan tes pada VGA yang ia jual. Cara yang cukup ampuh mendeteksi VGA abal-abal adalah melalui software. Misalnya tes power up, GPU Z, 3D Max. Ketiga software tersebut dengan teliti memindai dan memaparkan jenis model kelas GPU dan kinerja maksimal dari sebuah VGA. Nah, VGA abal-abal akan dianggap sebagai fake VGA karena semua komponennya tidak terbaca secara valid. Yang kedelapan, beli lewat media marketplace. Sebenarnya tidak perlu diberitahu juga sebagian besar orang menonton video ini sudah paham untuk selalu menggunakan media marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Karena selain transaksi akan jauh lebih aman, juga bisa melakukan retur seandainya barang ada kerusakan ketika sedang dites. Tapi, hati-hati jangan tekan tombol konfirmasi barang dulu sebelum diterima dan dites. Jadi Anda harus perhatikan masa garansinya. Dengan adanya marketplace ini sebenarnya membuat aman untuk penjual dan pembeli. Karena uang ada di pihak ketiga dan ada pihak ketiga yang menjadi mediator antara penjual dan pembeli. Hanya masalahnya seringkali orang pembeli tidak mengetahui bahwa ada tenggang waktu ketika ia terima barang, sehingga ketika dia terima barang tidak langsung dites, ditaruh saja di rak. Beberapa minggu kemudian baru dia coba pakai ketika perlu, tapi barang tersebut sudah rusak. Guys, walau memang menguntungkan dalam segi biaya dan performa, membeli VGA bekas memang perlu hati-hati agar VGA tidak mengalami kerusakan dalam jangka waktu pemakaian pendek. Untuk lebih amannya, kamu bisa membeli dari orang atau toko yang sudah dipercaya. Jika jeli dan teliti, kamu bakal menang banyak karena VGA yang kamu dapatkan masih berkualitas bagus dan harganya cukup murah. Semoga dengan tips di atas, Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk membeli VGA bekas yang masih normal dan berkualitas bagus. Dan ingat juga, power supply yang dipakai di komputer Anda juga harus bagus. Ini akan membuat umur VGA menjadi lebih panjang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat selalu.